Assalamualaikum anak-anak Umi, how are you today? Apa kabarnya hari ini nak? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, amin, amin ya robbal alamin. Hari ini di sini ada Umi Mira yang akan membantu anak-anak Umi dalam belajar. Hari ini Umi mau melanjutkan tentang cerita sejarah dari Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Disimak baik-baik ya anak-anak Umi. Oke, yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada masa itu pada masa lahirnya Nabi Musa alaihissalam itu dipimpin oleh Raja Fir'aun karena jadi Nabi Musa itu adalah keturunan dari Bani Israel. Nah, pada masa itu Raja Fir'aun membunuh para anak yang baru lahir, anak laki-laki yang baru lahir dari keturunan Bani Israel. Nah, pada masa Nabi Musa dilahirkan, ibunya Nabi Musa itu ketakutan kalau Raja Fir'aun tahu bahwa Nabi Musa dilahirkan, kemudian Nabi Musa akan dibunuh. Maka dari itu ibunya Nabi Musa membuang Nabi Musa di sungai, lalu ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun. Kemudian dirawatlah Nabi Musa oleh Raja Fir'aun beserta istrinya. Kemudian pada saat dewasa Nabi Musa diangkat oleh Allah untuk menjadi Rasul Allah. Nah, pada masa itu Nabi Musa mengajak Raja Fir'aun untuk mengikuti ajaran Allah, tetapi Raja Fir'aun sangat menolak. Kemudian Raja Fir'aun memerintahkan para pasukannya, para tentaranya untuk menyerang Nabi Musa karena takut kalau misalnya Nabi Musa menyebarkan agama Allah, nanti kekuasaan Raja Fir'aun jadi hilang. Jadi Raja Fir'aun tidak berkuasa lagi. Kemudian tetapi pada masa Raja Fir'aun mencari Nabi Musa, Raja Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Nah, selain itu tantangannya tidak hanya itu jadi pada masa itu juga Nabi Musa mendapat tantangan untuk menyebarkan agama Allah, di mana masih banyak orang-orang yang menyembah patung anak sapi. Jadi walaupun begitu pun Nabi Musa tetap berusaha untuk menyebarkan agama Allah agar banyak yang mengikuti ajaran Allah. Seperti itu, Kemudian adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan tanpa ayah oleh Maryam. Nah, jadi banyak orang di sana yang mencemooh, yang menjelek-jelekan dan bahkan mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak haram. Sampai suatu ketika waktu Nabi Isa masih bayi, dia mengatakan bahwa anak aku, dimana aku adalah hamba Allah. Itulah termasuk kekuasaan Allah yang Allah kirimkan kepada Nabi Isa. Kemudian pada saat dewasa Nabi Isa itu diangkat menjadi Rasul Allah dan diseru untuk menyebarkan agama Allah. Tetapi banyak sekali hal-hal yang menyulitkannya, bahkan temannya sendiri yang berkhianat. Dan suatu ketika Nabi Isa itu dikhianati oleh sahabatnya sendiri, yaitu Yahuza, di mana pada saat itu orang-orang membawa Nabi Isa untuk disalib dan dibunuh. Tetapi ternyata karena kekuasaannya Allah, maka yang disalib dan dibunuh itu adalah Yahuza, bukan Nabi Isa. Nah, untuk yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu dari suku Quraisy kan dulu. Nah, Nabi Muhammad itu dijuluki oleh orang-orang yaitu Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, Rasulullah itu Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun dan dibantu oleh istrinya Khadijah. Nah, istrinya ini adalah orang kaya pada masa itu. Nah, awalnya itu Nabi Muhammad mendapat tantangan yang sangat berat dari kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Nah, pada masa itu orang-orang Quraisy itu menyembah berhala karena patung-patung. Jadi sangat sulit sekali untuk menyebarkan agama Allah. Nah, bahkan selama 13 tahun Nabi Muhammad menyebarkan agama Allah, beliau masih kesulitan. Masih banyak sekali orang-orang yang menolak agama tersebut, agama yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Sehingga Nabi Muhammad dan para sahabat memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, pada masa di Madinah itu Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Allah selama 10 tahun dan alhamdulillah banyak sekali para pengikut yang mau mengikuti ajaran Allah, ajaran yang paling benar.
Dan pada akhirnya orang-orang Quraisy pun kaum Quraisy di Mekah pun lama-kelamaan mengikuti ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Seperti itu. Nah, sangat luar biasa karena perjuangan para nabi dan rasul kita dalam menyebarkan agama Allah yang paling benar. Maka dari itu, anak-anak Umi harus tetap semangat ibadahnya, sholatnya nggak boleh tinggal, ngajinya apalagi harus berbuat baik sama sesama, nggak boleh ada tengkar-tengkaran. Seperti itu ya nak ya, bisa dipahami anak-anak Umi? Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat Umi sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak Umi. Semoga kita juga semakin taat kepada Allah